Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, edisi kali ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk membuka mushaf Al-Quran yang terkait dengan kisah umat-umat terdahulu. Karena memang salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat yang lalu itu dalam rangka kita ambil pelajarannya. Dan ini nanti hanya sekedar kesimpulan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran terhadap apa yang terjadi pada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini bisa dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 42, 43, 44 dan 3 ayat yang ingin saya sampaikan sebagai bahan renungan kita dengan harapan nanti apa yang terjadi pada masa lalu yang dikisahkan oleh Al-Quran ini, kalau itu kebaikan nanti kita ambil kebaikannya, kalau itu adalah sebuah kemaksiatan pada Allah maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, kemudian kita gunakan sebagai barometer dalam kehidupan kita supaya yang tidak baik itu tidak akan terulang pada diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Ini ayat yang ke-42. Sungguh kami telah mengutus, Allah menyampaikan seperti itu, ila umamin min qablika, kepada umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad. Kanya ini kembali kepada Rasulullah. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra, maka karena keengganan mereka itu untuk menerima utusan kami di dalam menerima risalah kami, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra, maka kemudian kami siksa mereka itu dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Jadi ada satu kaum yang ketika Allah mengutus Rasul kepada mereka, kemudian mereka itu enggan untuk mengikutinya, maka kemudian Allah menimpakan kesengsaraan, kemiskinan kepada mereka. Tetapi itu sesungguhnya azab yang masih bersifat kasih sayang Allah, karena Allah memiliki tujuan ketika memberikan kemiskinan, memberikan kesusahan kepada mereka itu. Harapannya adalah la'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu dengan dimiskinkan oleh Allah, dengan dibuat hidup yang sulit oleh Allah, yatadarra'un, kemudian mereka itu DP, mereka itu kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebetulnya dalam konsep kehidupan kita ini masih ada kasih sayang Allah di sini. Dan ini kalau kita kembalikan kepada kita, maka apapun yang terjadi pada kita yang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sesungguhnya ini bagian dari tegurannya Allah, bagian dari kasih sayangnya Allah, supaya kita ini mendekat kepada Allah, bukan kemudian kita ini menjauh.
kita diberi kemiskinan, kita diberi kesusahan oleh Allah, kita diberi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita angan-angankan, maka janganlah kita ini kemudian menjauh dari Allah. Allah menginginkan la'allahum yatadarra'un, yakni supaya mereka itu tadarru', mereka itu kemudian mendekat kepada Allah. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wazzayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika kesulitan itu dihadapi? Walakin qasat qulubuhum, bahkan hati-hati mereka itu menjadi keras begitu. Jadi diuji dengan berbagai kesulitan hidup, yang harapannya Allah adalah supaya mereka itu mendekat kepada Allah, tetapi justru yang terjadi adalah walakin qasat qulubuhum, hati mereka itu justru menjadi keras sehingga menjauh dari Allah. Jadi memang biasanya kalau kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita ini tidak hati-hati, tidak memahami bahwa ujian itu hakikatnya adalah kasih sayang Allah, maka biasanya hati kita ini akan mengeras dengan satu tindakan yang kemudian kita ini menjauh dari Allah. Bahkan mungkin kita ini ada yang mengolok-olok Allah, mungkin ada yang kita ini menyalahkan Allah dan sebagainya. Kalau kita sampai mengolok-olok Allah, kalau kita ini menyalahkan Allah, ini berarti hati kita ini menjadi kaku. Kalau hati kita ini kaku, kita diuji oleh Allah seperti itu, kemudian kita ini menjauh dari Allah, maka perbuatan kita ini, katanya Al-Quran, ditangkap oleh syaitan dengan sebuah kalimat wazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kemudian setan ini berusaha untuk menghiasi di dalam batin orang-orang yang kemudian justru menjauh dari Allah itu, dihiasi bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Nah ini jadi kadang-kadang hati semakin keras, hati kita ini semakin menjauh dari Allah, maka kemudian setan masuk ke dalam diri kita, kemudian menghiasi diri kita ini bahwa kita punya pemikiran yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi memang sama-sama sudah kita ketahui sesuatu yang membuat kita ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu kan sebetulnya ada dua, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Yang dari dalam ya nafsu kita ini, kemudian yang dari luarnya syaitan yang selalu mengintip, yang selalu nguping, yang selalu memperhatikan, yang selalu berupaya untuk tahu apa yang ada di dalam hati kita ini. Maka ketika sudah tertangkap, katanya Al-Quran, wazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kemudian setan ini berusaha untuk membujuk kita ini supaya kita ini memiliki pandangan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ada juga umat dulu itu yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan kepada mereka, mereka menolak, mereka memusuhi, mereka tidak mau mengikuti Rasul. Kemudian justru Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kemudian katanya Allah, aku buka segala pintu sehingga kemewahan, kemegahan dunia itu mereka dapatkan. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul dulu itu, kemudian sebagian ada yang disiksa Allah, kemudian sebagian ada yang oleh Allah itu justru dibukakan pintu-pintu kebahagiaan di dunia itu.
hidupnya makmur, kemudian rezekinya luar biasa, mungkin menjadi penguasa sementara di dalam kehidupannya. Itu memang Allah sampaikan seperti itu. Tetapi ayat itu ada kelanjutannya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka itu bergembira dengan apa yang telah aku berikan, dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang luar biasa, dengan berbagai kemewahan dunia, Allah sampaikan akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian aku secara tiba-tiba aku berikan kepada mereka itu siksa. Jadi setelah mereka itu diberi berbagai fasilitas kehidupan dunia ini, maka secara tiba-tiba Allah mencabut itu, bahkan secara tiba-tiba Allah mematikan mereka itu. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi dia baru sadar ketika dia itu meninggal dunia bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Fa idza hum mublisun, maka kemudian mereka itu terdiam berputus asa. Artinya dia sudah tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan rahmat dan nikmatnya Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini menjadi bahan pemikiran kita. Memang ayat ini mengacu kepada orang-orang yang ingkar, dan insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan sampaikan ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang ingkar itu oleh Allah disampaikan kondisinya dulu seperti itu, dan kondisi itu juga akan terjadi di saat ini dan di saat yang akan datang. Jadi barangkali kita, insya Allah kalau kita tidak termasuk yang ini, tetapi barangkali kita ini punya teman, punya sahabat, punya saudara yang diuji oleh Allah, kemudian dia melakukan hal-hal seperti yang digambarkan oleh ayat Al-Quran ini. Maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita ini bahwa ujian yang diberikan kepada kita ini, ujian yang diberikan kepada kita ini memang variasi. Ada yang ujian dalam bentuk sesuatu yang membuat kita ini tersiksa, tetapi juga ada ujian yang diberikan oleh Allah dalam bentuk sesuatu yang menggembirakan. Kita jangan lupa kalau diuji dengan kesulitan, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauh, maka kita akan ditangkap oleh setan, kemudian kita ini akan diberi satu angan-angan bahwa apa yang kita lakukan itu ada sesuatu yang baik. Kemudian kalau ada saudara kita, siapapun yang mungkin kategori kita ini misalnya belum begitu menjalankan agama begitu, walaupun nun sewu itu sudah berKTP Islam, tetapi mungkin sholat ya tidak, kemudian puasa yang tidak, tetapi hidupnya itu mewah, cari rezeki mudah. Itu monggo kita ingatkan bahwa itu adalah bentuk dari apa yang diujikan Allah kepada mereka itu, dan ingat bahwa nanti ada kemungkinan suatu saat Allah akan mencabut semuanya itu, dan ketika dicabut maka kita akan termasuk orang yang berputus asa karena tidak ada kesempatan untuk kembali mendapatkan rahmatnya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.